Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Hania. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 mengenai transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Yang pertama, tujuannya itu menjelaskan tujuan dan elemen model desain, mengidentifikasi, membuat tampilan komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen, dan membuat tampilan diagram urutan model desain. Lalu di sini ada proses mapnya di mana stakeholder menghasilkan code menggunakan solution model. Memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan suatu model solusi, yaitu di sini adalah code. Kemudian ada diagram interaksi. UML diagram interaksi adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Pertama, diagram urutan dan komunikasi yang sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Lalu ada diagram tinjauan interaksi, yaitu kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Diagram interaksi digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi terdiri pada objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu use case atau diagram. Lalu interaksi UML terjadi interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem, yaitu kemudian ada membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang didukung sistem. Pertama, use case dan desain model domain. Kemudian membantu memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Biasanya model desain terdiri dari 3, yaitu komponen batas, UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Yaitu ada analisis kekokohan. Analisis robustness adalah proses membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Yaitu di sini ada rekaman model, menghasilkan desain model, di antara menggunakan use case model, use case from skenario, dan domain model. Lalu caranya itu langkah-langkahnya memasukkan analisis robustness, sebuah use case, skenario use case, diagram, lalu ada model domain, yaitu output dari analisis robustness itu sendiri. Lalu ada komponen batas, yaitu kelas batas. Komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu penggunaan dan sistem eksternal. Yaitu diantaranya ada gambar di sini, booking agen, memesan kamar, yaitu mendapatkan reservasi. Komponen layanan, yaitu kontrol layanan kelas. Komponen mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek lain yang sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu, yaitu mengkoordinasikan alur kontrol, mengisolasi setiap perubahan dalam alur kerja dari komponen batas dan entitas. Kemudian ada komponen entitas, yaitu kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Biasanya entitas digunakan sebuah objek domain. Sebagian besar entitas UI, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Lalu ada layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai, yaitu objek layanan yang sering mengontrol objek entitas terkait. Lalu objek layanan dapat dilegalisasikan menunjukkan objek layanan lain. Di situ ada membuat reservasi, yaitu set rooms, dan set quoted price yang ditambahkan. Lalu di sini ada komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari suatu komponen entitas, yaitu dari reservasi mendapatkan reservasi layanan pemesanan. Lalu kemudian ada menjelaskan kekokohan proses analisis. Yang pertama, memilih use case. Kedua, membuat diagram komunikasi. Di antaranya harus mengidentifikasi komponen, menggambarkan hubungan antara komponen-komponennya, lalu memberi label. Kemudian cara ketiga adalah mengubah diagram komunikasi menjadi sequence diagram atau sebaliknya. Lalu di sini ada mengidentifikasi elemen pada diagram komunikasi. Yaitu ada elemen-elemennya seperti dari simbol objek, nomor urut, pemesanan, parameter, dan tujuan pesanan, mendapatkan layanan reservasi. Lalu di sini ada variasi diagram komunikasi sebelumnya. Pada di sini lebih simpel, pada nomor reservasi kemudian mendapatkan nomor reservasi. Lalu mengidentifikasi elemen pada diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan pertama nama pesan, panah arah, ketiga nomor urut, daftar parameter, kondisi penjaga, dan parameter itu sendiri.
Kemudian ada membuat diagram komunikasi, memilih use case yang sesuai. Yang pertama, menempatkan aktor, kemudian analisis formulir use case. Untuk setiap tindakan use case, yang pertama caranya adalah mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas, kedua komponen layanan, komponen entitas, dan mengidentifikasi tambahan interaksi lebih lanjut seperti metode penemuan baru, batas, layanan, komponen entitas itu sendiri. Pertama yaitu membuat aktor dalam langkah pertama caranya adalah menempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Di sini mendapatkan aktornya itu agen pemesanan. Agen pemesanan itu membuat reservasi seperti kemudian ada menggunakan layanan reservasi objek untuk membuat reservasi, kemudian membuat objek entitas reservasinya, lalu metode setelah menemukan dan memilih kamar, metode kamar ditetapkan, menetapkan kamar untuk reservasi, harga yang dihitung, dan tugas untuk reservasi. Langkah kedua, membuat reservasi layanan objek, mengembalikan objek reservasi ke UI pemesanan, metode permintaan kamar dari reservasi UI, kemudian memanggil metode get reservasi detail dari objek reservasi yang kembalikan rincian pesanan, kemudian akan diberitahukan ke bagian pemesanan. Di sini ada gambarnya. Lalu contoh diagramnya pertama itu menggunakan skenario primer yang berhasil, skenario sekunder tidak berhasil. Yaitu dengan rincian lebih halus yang telah dihilangkan. Di sini contohnya. Pada di sini menerima booking agen menerima pesanan ya, kemudian setelah di sini booking agen reject pesanan. Lalu ada sequence diagram, yaitu memberikan perspektif yang berbeda dari interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversikan ke atau dari diagram komunikasi, terbukti lebih bermanfaat bagi pengembang dalam waktu urutan interaksi. Dan di sini ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan, yaitu mereservasi UI dan reservasi service urutannya. Itu ada fragmen, yaitu sequence digambarkan mendukung reaksi fragmen menggunakan fragmen meliputi loop urutan, jalur alternatif, mengizinkan dua atau lebih skenario ditampilkan, menampilkan referensi ke fragmen diagram, sequence lain terperinci. Lalu bisa jadi beberapa diagram yang lebih kecil. Di sini fragmen pertama. Fragmennya di sini yaitu set fragment validate book code, lalu sequence fragment assign book to member. Lalu contoh sequence diagram. Tiga diagram sequence berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci. Reservasi yang pertama ada skenario primer yang berhasil, kedua ada skenario sekunder tidak berhasil. Lalu diagram urutan fragmen menunjukkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation detail dan termasuk fragmen loop. Di sini diagram 1, di sini diagram 2. Diagram 1 ini lebih rumit daripada diagram 2, yaitu karena pertama di sini mengonfirmasi dulu pemesanannya, tapi setelah yang kedua ini dia menolak. Kemudian di sini lebih rinci lagi apa yang dipesannya. Lalu terakhir ada ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan atau use case interaksi objek, dapat divisualisasikan dengan UML. Pertama komunikasi diagram dan sequence diagram. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.